Pak Presiden akan menawarkan kembali 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza itu Mas, yang sudah disampaikan juga di panggung PBB Mas? Menurut kami kalau memang kemudian terjadi kesepakatan yang konstruktif, ya, tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik dalam artian terjadi perdamaian dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita Indonesia diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Nah tadi juga dibahas dan diminta kepada tadi alhamdulillah yang hadir adalah Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan. Ribuan sepatu anak-anak Gaza dipamerkan di Belanda mengenang aksi genosida yang dilakukan penjajah Israel. Para pengunjung termenung sedih saat melihat sepatu anak-anak yang dibunuh militer Zionis Israel. Sepatu ini mewakili 20.000 anak-anak yang dibunuh Zionis di Gaza, Palestina selama 2 tahun terakhir. Namun kejahatan perang Israel telah berlangsung 77 tahun. Di tahun 1948, milisi Zionis melakukan pembantaian terhadap 30 warga sipil Palestina. Peristiwa ini dikenal dengan nama tragedi Nakba. Naim al-Destinya Malak Saidi al-Aslam al-Masri Salam Ibrahim. Sementara itu, pemirsa, ribuan orang menggelar unjuk rasa bela Palestina di Jerman, Italia, dan juga Australia. Mereka mengecam aksi genosida Israel dan perjanjian damai yang diinisiasi Amerika Serikat. Ribuan aktivis pendukung kemerdekaan Palestina berkumpul di Berlin, Jerman. Mereka menggelar aksi unjuk rasa bertema United for Gaza. Para demonstran menyerukan diakhirinya genosida di Gaza yang telah berlangsung selama 2 tahun. Selain bendera Palestina, para peserta aksi juga membawa foto-foto jurnalis yang dibantai penjajah Israel. Ribuan demonstran pro-Palestina turun ke jalan-jalan di Milan, Italia. Aksi unjuk rasa ini diselenggarakan oleh Asosiasi Palestina Italia. Para aktivis membawa bendera Palestina, spanduk, dan plakat yang berisikan dukungan untuk warga Gaza. Elio Lupoli, seorang aktivis Italia, mengkritik kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan Presiden Donald Trump. Hal ini karena perjanjian damai tersebut tidak menghentikan aksi genosida di Gaza. Sementara itu, ribuan demonstran menggelar aksi bela Palestina di pusat bisnis kota Sydney, Australia. Mereka menyuarakan skeptisisme atas rencana perdamaian Gaza yang baru-baru ini diusulkan Amerika Serikat. Para pengunjuk rasa mengecam para pemimpin Australia yang kurang bernyali membela rakyat Palestina. Laga kualifikasi Piala Dunia zona Eropa antara Norwegia kontra Israel diwarnai aksi demonstrasi. Masa aksi menuntut Israel diganjar kartu merah dari ajang Piala Dunia. Laga kualifikasi Piala Dunia zona Eropa berujung aksi demonstrasi kala Norwegia menghadapi Israel. Polisi memberlakukan pengepungan anti-teror di sekitar Stadion Uleval di tengah aksi unjuk rasa pro-Palestina. Ini merupakan operasi pengamanan ajang olahraga tertinggi di Norwegia sejak Olimpiade musim dingin 1994. Ratusan petugas kepolisian dan unit khusus dikerahkan di seluruh kota Oslo. Sebelum pertandingan, ribuan warga berunjuk rasa dengan membawa plakat bertuliskan kartu merah untuk Israel.
Para pengunjuk rasa menuntut agar Israel diskors dari sepak bola internasional atas dugaan pelanggaran hukum internasional. Serangan udara Zionis Israel menghantam kawasan industri di Lebanon Selatan. Ya, pemirsa, inilah detik-detik saat pesawat jet penjajah melancarkan serangkaian serangan di daerah Al-Maslih di Lebanon Selatan. Militer Israel mengklaim telah menargetkan infrastruktur Hizbullah. Sementara itu, tim pertahanan sipil dan pemadam kebakaran berjuang memadamkan api dan membersihkan puing-puing. Tim bekerja membersihkan puing-puing, mesin yang hangus dan kendaraan yang hancur. Angkatan Udara Israel melakukan lebih dari 10 serangan berturut-turut yang menargetkan kawasan industri. Ini merupakan serangan terbesar di lokasi non-militer sejak berakhirnya perang 66 hari. Akibat serangan keji Israel, 1 orang tewas dan 6 warga sipil terluka parah. Sementara itu, pemirsa, kebakaran terjadi usai serangan pesawat nirawak pada sebuah pusat perbelanjaan di Republik Rakyat Donetsk. Petugas kebakaran berjibaku memadamkan api yang melalap sebuah mal di Donetsk. Ukraina belum berkomentar mengenai insiden ini. Namun Kiev telah berulang kali membantah telah menargetkan warga sipil. Republik Rakyat Donetsk merupakan salah satu dari 4 wilayah yang disetujui Presiden Vladimir Putin untuk diterima menjadi bagian dari Federasi Rusia. Pihak Barat mengutuk tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai aneksasi wilayah Ukraina. Sementara itu, pemirsa, sejumlah kawasan luluh lantah pasca 2 gempa bumi mengguncang Filipina Selatan. Total 79 korban tewas akibat bencana tersebut. Delapan orang tewas dan ribuan mengungsi pasca 2 gempa bumi dahsyat mengguncang lepas pantai Manay, Davao, Filipina Selatan. Gempa memicu tanah longsor hingga merobohkan sejumlah rumah. Situasi ini membuat penduduk kehilangan tempat tinggal mereka serta harta benda yang hilang tertimbun tanah longsor. Sebelumnya dilaporkan gempa bumi dengan magnitudo 7,4 melanda Filipina Selatan dengan epicentrum berada di dekat Pulau Mindanao atau sekitar 123 km dari pusat kota Davao. Pihak Dewan Nasional Pengurangan dan Manajemen Resiko Bencana menyatakan korban tewas bertambah menjadi 8 korban, sehingga total 79 korban tewas dalam bencana ini dan ratusan korban lainnya menderita luka-luka. Sementara kerugian akibat kerusakan infrastruktur masih dalam proses penilaian. Distribusi bantuan terus dilakukan pasca banjir bandang yang melanda Hanoi, Vietnam. 18 korban meninggal dunia dan hilang akibat kejadian tersebut. Upaya bantuan terus didistribusikan pasca bencana banjir bandang yang melanda kota Hanoi, Vietnam. Di distrik Sok Son, terlihat tim relawan membawa bantuan dengan perahu dan rakit untuk menjangkau rumah warga terdampak. Hal ini dikarenakan hampir seluruh kawasan terendam air. Warga menyoroti tantangan yang dihadapi seperti tanaman yang rusak serta sumber air yang tidak bisa digunakan karena terkontaminasi limbah pabrik. Sementara pihak berwenang terus meningkatkan respon untuk segera membantu warga terdampak. Ketinggian air di Sungai Chao dan Kalo saat ini mencapai 1,5 hingga 2 meter. Hal ini membuat tindakan darurat segera dilakukan dengan membuka pintu waduk guna mengurangi resiko banjir di hilir. Hujan deras akibat topan Matmo telah menimbulkan kerusakan parah di pinggiran kota Hanoi hingga membuat 18 korban tewas dan hilang. Media setempat melaporkan bahwa hampir 22.600 hektar lahan pertanian hancur, ratusan ribu ternak hanyut, dan belasan ribu rumah terendam banjir.